Para Romo, teman-teman frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan dinaungi berkat dan rahmat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari serta teman-teman, merupakan suatu hal yang menarik kalau misalnya kita mencoba untuk merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Jika kita lihat gitu ya dalam kitab suci, sebenarnya perikop sebelum bacaan pada hari ini yaitu berbicara mengenai kedatangan kerajaan Allah. Dan dalam perikop tersebut kita tahu bahwa Yesus berkata, kedatangan kerajaan Allah tidak ada tanda-tanda lahiriah. Yang artinya adalah kita tidak bisa tahu kapan kerajaan Allah itu pastinya datang. Nah, bagaimana cara untuk mempersiapkannya, Bapak Ibu, saudara-saudari serta teman-teman? Jawabannya ada dalam bacaan Injil pada hari ini dan bacaan Injil yang akan jadi bacaan Injil di minggu depan. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita tahu bahwa jawabannya adalah dengan cara berdoa. Berdoa seperti apa? Berdoa sama seperti si janda yang selalu terus-menerus tekun untuk meminta si hakim yang lalim membela perkaranya. Sedangkan dalam bacaan Injil yang akan jadi perikop untuk minggu depan kita tahu bahwa berdoa seperti apa yang berkenan pada Tuhan, yaitu berdoa dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bukan malah merendahkan orang lain. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita bisa bayangkan sebenarnya betapa khawatirnya si janda ini gitu ya. Mungkin hari penghakimannya sudah dekat gitu. Dan juga ia menjadi seorang janda yang ia tahu bahwa pada siapa ia akan bersandar, siapa yang akan membela dia. Belum tentu ia akan dibela. Maka harapan satu-satunya adalah kepada si hakim lalim ini. Maka ia terus-menerus mendesak si hakim lalim untuk membela perkara hukum si janda ini. Bapak Ibu, saudara-saudari serta teman-teman, jika kita pikir-pikir, desakan dari si janda ini sebenarnya menghasilkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa si janda ini setelah ditolak oleh si hakim, akhirnya si hakim merasa terganggu, merasa terusik oleh si janda, dan perkaranya malah tidak dimenangkan. Karena ia merasa terusik, terganggu dengan si janda. Atau yang kedua adalah penolakan di awal, tetapi pada akhirnya, sama seperti bacaan dalam hari ini, akhirnya si hakim tergerak untuk membantu si janda. Walaupun kita tahu bahwa hakim ini agak terpaksa gitu ya membantu si janda ini. Bapak Ibu, saudara-saudari serta teman-teman, ternyata penolakan awal yang diterima oleh si janda dan juga adanya kemungkinan bahwa perkaranya justru tidak dibela karena si hakim yang lalim ini terusik dengan si janda, ternyata tidak mematahkan harapan bahwa perkaranya akan dibela oleh si hakim yang lalim ini. Dan kita bisa lihat ternyata janda ini mempunyai keyakinan yang sangat kuat bahwa perkaranya pasti akan dibela. Kiranya keyakinan seperti ini juga lah yang kiranya Tuhan inginkan dalam doa-doa kita. Berdoa itu memang butuh keyakinan. Berdoa itu memang butuh iman yang sama seperti dimiliki oleh si janda ini. Dalam doa kita tidak tahu kapan doa itu akan benar-benar berkenan dan dikabulkan oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan pastinya Tuhan pada akhirnya menjawab ya atas doa-doa kita, atau menjawab tidak dan justru menyiapkan suatu jawaban yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Yang perlu kita tahu dalam doa kita adalah dibutuhkan keyakinan iman yang sama seperti yang dimiliki oleh si janda dalam perikop hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau sharing sedikit. 2 tahun yang lalu sebelum berangkat tahun pastoral di Wacana Bakti, saya terkena COVID. Ya, meskipun tanpa gejala seperti itu, saya bertanya-tanya waktu itu ya sama Tuhan gitu ya. Mengapa kok saya yang kena gitu? Padahal saya itu jarang keluar dari samadhi seperti itu. Hampir nggak pernah. Dan pada waktu itu akhirnya teman-teman angkatan saya yang lain lah yang berangkat duluan untuk tahun orientasi pastoral ke tempat mereka masing-masing. Ya tentu saja pada awalnya saya berdoa gitu ya. Semoga hasil tes rapidnya negatif. Tapi ternyata setelah dites PCR pun hasilnya tetap positif. Artinya adalah
saya tetap harus karantina mandiri di kampus 2 kalau nggak salah waktu itu ya. Dan ketika itu tentu saja saya merasa kalut, merasa bingung gitu ya. Karena ternyata kok tetap positif gitu ya. Padahal saya sudah berdoa semoga PCR-nya negatif. Nah, pada akhirnya dalam kekalutan itu, dalam kekhawatiran itu yang bisa saya lakukan adalah pasrah sembari ya berdoa. Semoga agar diberi kesembuhan, kepulihan, dan berdoa tentu agar ditambahkan imannya, percaya bahwa dengan kejadian COVID ini pasti Tuhan akan menyiapkan suatu kejadian atau suatu hal yang terbaik. Pada akhirnya dengan kepasrahan, dengan doa, tapi juga dengan vitamin mie babi dari Romo Yus gitu ya. Wah, ini juga asupan yang luar biasa gitu ya. Romo Yus, kemurahan hati Romo Yus itu luar biasa ketika kami COVID gitu ya. Saking murah hatinya kalau misalnya ATM itu di luar anjungan tunai mandiri, kalau khusus di Samadi ATM itu artinya anjungan tunai Moyus gitu ya. Artinya adalah bahwa ya Romo Yus ini kan murah hati gitu kan, memberikan bantuan kepada banyak orang gitu ya. Oke, kembali ke cerita ya Bapak Ibu, saudara-saudari. Nah, pada akhirnya setelah 2 minggu itu saya karantina mandiri seperti itu. Akhirnya saya dijemput top juga gitu ya di Wacana Bakti oleh teman saya Frater Yuda dan juga ada teman saya dari Projo Bandung gitu yang namanya Frater Moses. Nah, kesembuhan setelah 2 minggu menjalani karantina itu baru saya dapat gitu ya. Setelah saya berdoa seperti itu dan pada akhirnya setelah menjalani top di Wacana Bakti saya baru paham kenapa saya sempat COVID terlebih dahulu. Jadi kalau saya merenungkan gitu ya Bapak Ibu, saudara-saudari serta teman-teman, ternyata beberapa seminaris gitu kan. Seminaris itu kan ketika kami datang ke sana ternyata mereka juga melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah. Dan pada akhirnya setelah kami datang ke sana, mereka harus kembali mengadakan kegiatan belajar mengajar di Seminari Wacana Bakti meskipun secara online. Sebelum mereka melakukan kegiatan belajar mengajar tersebut, mereka harus datang secara bersama-sama ke aula Seminari Wacana Bakti dan melakukan tes PCR secara massal. Maka sebenarnya kedatangan mereka awalnya kita nggak tahu nih, dia ini positif atau negatif. Setelah melakukan PCR di aula tersebut dan melakukan karantina mandiri di tempat masing-masing, kita baru tahu. Ternyata ada beberapa seminaris yang hasilnya positif. Saya membayangkan, kalau misalnya ketika itu saya tidak COVID dulu gitu ya, sebelum masuk Seminari Wacana Bakti, saya rasa mungkin daya tahan tubuh saya akan lebih berkurang gitu. Dan kerentanan saya atau kemungkinan saya untuk kena COVID justru lebih besar. Dan kalau misalnya saya kena COVID di Seminari Wacana Bakti ketika itu, ya tentu saja saya nggak bisa membantu teman-teman seminaris ini untuk kepulangan mereka, untuk protokol mereka, dan sebagainya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudari, serta teman-teman, setelah membaca perikop pada hari ini, dan juga merenungkan pengalaman itu, saya sendiri menjadi semakin yakin bahwa dalam doa itu diperlukan adanya sebuah keyakinan, diperlukan adanya sebuah iman. Keyakinan atau iman itu perlu diwujudkan dengan ketekunan kita dalam doa, sama seperti ketekunan si janda untuk meminta hakim yang lalim membela perkaranya. Dan kita perlu percaya, jika doa kita itu dikabulkan, tentu kita patut bersyukur. Tapi kalau misalnya doa kita tidak dikabulkan, kita perlu belajar percaya bahwa jawaban tidak atas doa kita adalah karena Tuhan ingin memberikan jawaban yang lebih baik untuk hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.